selamat pagi Pak Dery dengan Rosa di sini. Selamat pagi Mbak Rosa, salam sehat selalu. Salam sehat juga untuk Pak Dery dan seluruh staf di PT PLN Cabang Flores bagian Barat. Baik, Pak Dery, tadi kami sudah ngobrol lumayan lama, 30 menit kurang lebih dengan Pak Justinus Sani di Road PDAM-ND, menjelaskan bahwa nanti setelah ada penandatanganan kerjasama ini dipastikan pelayanan untuk pelanggan PDAM sudah tidak terhambat lagi karena ada yang namanya program Premium Bonse yang disiapkan oleh PT PLN. Nah, seperti apa program ini dan apakah hanya untuk PDAM? Katanya adalah pelanggan pertama. Bisakah untuk masyarakat umum lainnya atau organisasi lainnya, Pak Dery? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Rosa atas kesempatannya. Selamat pagi, salam sehat selalu para pendengar setia RRI. Izinkan saya menyampaikan, jadi kemarin Alhamdulillah tanggal 26 April kami dari PT PLN Persero UP3 Flores bagian Barat dengan Pak Dirut PDAM, Pak Justinus Sani, itu melaksanakan penandatanganan surat perjanjian jual beli tenaga listrik, yaitu berupa layanan premium bronze. Nah, layanan premium ini adalah salah satu bentuk inovasi PLN untuk memenuhi kebutuhan konsumen kami. Jadi ada beberapa karakter konsumen kami yang memerlukan keandalan sangat tinggi. Nah, ini kami layani dengan layanan premium. Layanan premium ini konsepnya adalah dia disuplai dari dua sumber. Nah, jika dari sumber utamanya terjadi gangguan atau padam, maka secara otomatis akan disuplai dari sumber yang satunya. Dan sistem pergantian ini kurang lebih membutuhkan waktu maksimum sekitar 5 sampai 10 detik proses perpindahannya. Nah, tentunya Pak Dirut PDAM, kita tahu bersama bahwa kebutuhan air ini kan mutlak bagi masyarakat khususnya di Kabupaten ND dan harus beroperasi terus-menerus full seperti itu, sehingga kami dari PLN siap mendukung untuk mensuplai tenaga listriknya supaya pompa-pompanya dari PT Tirta Kelimutu yaitu PDAM di ND ini bisa bekerja secara optimal seperti itu, Bu. Jadi tetap beroperasi, tidak ada lagi listrik menjadi alasannya. Betul, seperti itu. Nah, untuk di sistem kelistrikan di ND, jadi layanan premium itu sebetulnya ada levelnya. Ada bronze, habis itu silver, gold, platinum, dan paling tinggi adalah ZTT. Untuk sistem di ND ini yang bisa kita tawarkan adalah yang bronze, karena dia masih bersumber dari satu gardu induk yang ada di ND yang di posisinya di Mautapaga. Jadi kalau sumber yang ke PDAM-nya itu ada dua. Kalau salah satu padam bisa suplai satunya. Tapi bila mana sumber utamanya terjadi gangguan, nah ini mohon maaf terpaksa ya berarti dua-duanya ikut merasakan. Hanya saja kalau sumber utama ini sangat jarang sekali terjadi gangguan. Dan apabila terjadi gangguan, pemulihannya cukup cepat, tidak akan lama waktunya. Seperti itu. Baik. Nah, untuk layanan premium bronze ini apakah katanya PDAM adalah pelanggan pertama ya, Pak Dery? Betul. Nah, ini sebuah ini juga ya istilahnya bagi kami ini layanan premium pertama di Kabupaten ND. Wow. Kalau di selama ini kami kan melayani dari Kabupaten ND sampai dengan di Labuan Bajo. Kalau di Labuan Bajo sudah ada beberapa, di Ruteng, di Manggarai, Kabupaten Manggarai juga sudah ada. Tapi kalau untuk Kabupaten ND, PDAM ini adalah pelanggan pertama. Wow. Dan sebagai informasi tambahan para pendengar setia, rencananya insya Allah yang kami akan membuat kawasan premium juga adalah yaitu kawasan El Tari, di mana kawasan El Tari ini kan banyak ada perkantoran, betul. Terus ada juga beberapa bisnis, ada hotel, kan seperti itu ya. Dan lain sebagainya yang rencananya ini juga akan buat kawasan premium. Beberapa sebagian besar ini sudah menyetujui untuk bergabung layanan premium karena sangat dibutuhkan keandalan yang tinggi untuk mensuplai perkantoran di sini.
Seperti itu. Baik, Pak Dery, kalau misalnya ada masyarakat umum atau dinas, lembaga, instansi yang ingin mendapatkan layanan premium juga, ini seperti apa prosedurnya? Mungkin RRI juga perlu nih Pak Dery, biar lagi Ya, siaran tidak vakum gitu. ya baik. Jadi ada mekanismenya. Pertama, jika masyarakat ada yang menginginkan, otomatis itu mengajukan ke kami, ke PLN, bahwa ingin dilayani premium. Tentunya secara mekanisme kami akan survei dulu. Jadi tidak serta-merta ini bisa langsung disetujui ataupun di ACC. Oke. Karena kami akan melihat kondisi konfigurasi jaringan setempat. Kalau konfigurasi jaringannya memungkinkan, terus kajian kelayakan finansial kami masuk sesuai, nah itu dimungkinkan seperti itu. Tapi kalau Oke. secara dihitung-hitung ternyata dia investasinya sangat besar sekali, ya kemungkinan besar kami cancel seperti itu. Baik, ini adakah skala prioritasnya Pak Dery, mungkin di fasilitas publik terlebih dahulu yang dilayani jika memungkinkan, atau seperti rumah sakit mungkin? Ya, pada prinsipnya sebetulnya ini sangat tergantung dengan karakteristik kebutuhan pelanggan ya sebetulnya. Ya, jadi kita tidak menentukan yang ini premium karena premium itu konsekuensi bagi pelanggan adalah pelanggan ada membayar sedikit lebih besar daripada tarif biasanya. Nah, tentunya kan ini kan pelanggan kan juga harus konsumen kami harus hitung-hitungan juga kan dengan nambah sekian seperti ini gitu. Jadi sangat tergantung dengan kondisi kebutuhan dari pelanggan itu sendiri gitu. Baik, Pak Dery. Mungkin Pak Dery adakah catatannya mungkin di akhir wawancara kita pada pagi hari ini terkait dengan layanan premium yang bisa diberikan oleh PT PLN? Silakan Pak Dery. Baik, jadi kami menyampaikan bahwa di Kabupaten ND kami sudah bisa memberikan layanan premium kepada masyarakat bagi para pelaku-pelaku bisnis, pelaku-pelaku usaha, atau perkantoran dan lain sebagainya. Bila ada yang menginginkan bisa konsultasikan ke kami. Nanti kami akan segera tindak lanjuti dengan survei lokasi dan pengecekan konfigurasi di lapangan. Terus yang berikutnya, kami saat ini ada program Lebaran Ceria. Jadi ada 2 program. Jadi yang pertama adalah bagi rumah-rumah ibadah tarif sosial bila mana ingin tambah daya 1 fast sampai dengan 11.000 itu cukup membayar 150.000 saja. Nah, ini mumpung nih hanya sampai nanti tanggal 30 April. Nah, yang kedua bagi masyarakat umum jika ingin tambah daya sama, hanya cukup membayar 150.000 saja. Hanya saja prosesnya harus melalui PLN, aplikasi PLN Mobile, dan di situ belanja di marketplace-nya PLN minimal Rp100.000. Beli Jadi pulsa kalau dihitung, atau beli apa ini 100.000 nih Pak Dery? Marketplace itu produk UMKM yang kerjasama dengan PLN. Apapun itu? Seperti itu. Iya, jadi di situ sudah ada kopi, ini segala macam. Jadi kalau hitung-hitungan kita belanja di situ 100.000, terus bayar tambah dayanya 150. Dengan 250.000 masyarakat sudah bisa tambah daya plus dapat produk yang diinginkan apa, bisa kopi, macam-macam di situ. Dan ini sangat murah. Kalau sebelumnya berapa Pak Dery? Tarif normalnya berapa kalau tambah daya? Kalau tambah daya saja, ini contoh saja ya. Misalnya dia dari 450 ke 1.300. Itu kurang lebih biayanya sekitar 800 ribuan. Kalau ke 2.000, kalau ke 2.200 itu udah 1 juta lebih. Cukup besar biayanya. Apalagi kalau ke 3.500, 5.500 bisa jutaan. Dan ini mumpung masih ada promonya. Nah, segera ini masyarakat mencoba untuk mendaftarkan. Kalau bingung silahkan datang ke kantor PLN untuk menanyakan bagaimana cara prosesnya. Nanti kami bantu. Seperti itu. Ini luar biasa ya untuk program sosialnya. Jadi pagi hari ini pendengar kami mendapat 2 informasi bahwa untuk pelanggan PDAM dipastikan mulai Mei pelayanannya tidak akan mati lagi. Kemudian dari PLN sendiri mendapat informasi ada program Lebaran Ceria untuk masyarakat yang ingin tambah daya. Itu untuk jenis apapun itu sama biayanya 250.000.
tarifnya tarif R ya, maksudnya Oke. yang residen, rumah tangga. Rumah Ya. tangga, baik. Iya, seperti itu. Tapi kalau yang tadi yang rumah ibadah itu hanya 150.000 saja. Yang penting lewat aplikasi PLN Mobile tanpa belanja di marketplace. Tanpa belanja. Jadi baik. ya, jadi siapa tahu di sini ada Bapak Ibu pengurus gereja, pengurus masjid, musola yang butuh tambah daya untuk pemakaian untuk kegiatan mendukung kegiatan ibadah, silahkan. Mumpung ini masih ada. Hanya 150.000 saja. Baik. Ini luar biasa Pak Dery informasinya pagi hari ini. Terima kasih sudah bersedia bersama kami RRI ND di program 1. Terima kasih, salam sehat selalu, dan buat para pendengar salam sehat selalu.